Sabar. Ya, tuh dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua dan yang terhormat kepada Ibu Zofa. Kami di sini kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Maisa Tara Hairiana, dengan di belakang 60 selaku moderator dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Aurel Mekidelov dengan NIM akhir 80. Perkenalkan, nama saya Naya Jasmine Jalisa dengan NIM akhir 63. Perkenalkan nama saya Nabila Sakinatul Ma'wa dengan NIM akhir 86. Baik, untuk materi pertama, konsep negara menurut Islam akan disampaikan oleh Saudari Naya. Kepada Saudari Naya dipersilahkan. Pengertian negara dalam Islam. Dalam Islam, negara dipandang sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Negara berfungsi menegakkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai Islam. Tujuan negara menurut Islam yaitu menegakkan keadilan atau al-adil dalam kehidupan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban warga negara, menciptakan ketertiban dan keamanan, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Prinsip-prinsip negara dalam Islam yang pertama itu ada keadilan atau al-adil, pemerintah harus berlaku adil kepada seluruh rakyat. Yang kedua ada musyawarah atau syuro, yang dimana keputusan diambil melalui konsultasi atau musyawarah. Yang ketiga ada persamaan atau musawah, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya ada amanah. Pemimpin harus menjelaskan kekuasaan dengan tanggung jawab. Dasar pemikiran negara dalam Islam yaitu ada Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Contoh praktik negara Islam terlihat pada pemerintah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik, untuk materi kedua itu hubungan negara dan agama dalam Islam akan dibacakan Saudari Naya. Kepada Saudari Naya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan negara dan agama dalam Islam. Konsep hubungan negara dan agama dalam Islam, agama dan negara tidak dipisahkan. Agama menjadi pedoman moral dan hukum dalam penyelenggaraan negara. Peran agama dalam negara itu memberikan nilai moral dan etika bagi pemimpin dan masyarakat, menjadi sumber hukum dalam beberapa aspek kehidupan, mengarahkan negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Peran negara terhadap agama yaitu ada tiga: melindungi kebebasan beragama rakyat, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah dan kehidupan beragama. Selanjutnya kesimpulan hubungan negara dan agama, yaitu negara dan agama dalam Islam saling berkaitan dan saling mendukung. Negara membantu pelaksanaan nilai agama, sedangkan agama memberikan landasan moral bagi negara. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu konsep pemerintahan menurut Islam yang akan dibacakan oleh Saudari Aurel. Kepada Saudari Aurel dipersilakan. Baik, selanjutnya ada konsep pemerintahan menurut Islam. Tujuan utama menegakkan ajaran Islam, menjaga keamanan, kesejahteraan sosial, dan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Prinsip dasar ada musyawarah, pengambilan keputusan melibatkan dialog antara pemimpin dan ahli atau rakyat. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya ada keadilan. Pemimpin wajib berlaku adil dan hukum berlaku sama bagi siapa saja. Selanjutnya ada amanah. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan keistimewaan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya kesetaraan. Semua manusia setara di mata hukum. Pemimpin, khalifah atau imam dipilih berdasarkan kualifikasi moral, integritas, dan intelektual, kecakapan atau kuah, serta harus ditaati selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Selanjutnya, pengawasan rakyat. Rakyat berhak mengawasi rikoyatul ummah dan menasihati pemimpin jika terjadi penyelenggaraan. Oke, pada materi selanjutnya ada paradigma politik bernegara dalam Islam yang akan dibacakan oleh Saudari Kina. Kepada Saudari Kina dipersilakan. Terima kasih buat moderator. Paradigma politik bernegara dalam Islam.
Yang pertama adalah pengertian paradigma politik dalam Islam. Paradigma politik bernegara dalam Islam merupakan konsep yang mengatur hubungan antara agama, negara, pemimpin, dan masyarakat. Dalam Islam, politik tidak dipisahkan dari nilai moral dan agama, sehingga kekuasaan harus digunakan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Konsep ini telah dicontohkan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah yang membangun masyarakat dalam peraturan yang adil dan menghargai keberagaman. Yang kedua, prinsip-prinsip paradigma politik Islam. Beberapa prinsip utama dalam politik bernegara menurut Islam antara lain adalah yang pertama, tauhid atau ketuhanan. Segala kekuasaan pada hakikatnya berasal dari Allah. Oleh karena itu, pemerintahan harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua adalah keadilan atau al-adl. Pemerintah wajib menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Boleh di next. Yang ketiga ada musyawarah atau syura. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah agar tercapai keputusan yang bijaksana dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat ada amanah dan tanggung jawab. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima ada persamaan atau al-musawah. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, ada tujuan politik bernegara dalam Islam. Tujuan utama politik dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan hukum, menciptakan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak manusia, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mewujudkan kemaslahatan umat. Yang terakhir atau yang keempat adalah contoh penerapan dalam sejarah Islam. Paradigma politik Islam dapat dilihat pada masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa tersebut, pemerintahan dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kepada rakyat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan dibacakan oleh Saudari Aurel. Kepada Saudari Aurel dipersilakan. Selanjutnya ada peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pedoman moral dan etika. Agama menjadi pedoman moral bagi masyarakat dan pemimpin. Nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab membantu menciptakan kehidupan yang tertib, damai, dan saling menghormati. Selanjutnya ada landasan pembentukan hukum. Agama memberikan nilai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Dalam Islam, hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada pemersatu bangsa. Nilai agama seperti toleransi dan saling menghormati dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya ada pengontrol kekuasaan. Agama menjadi pengingat bagi pemimpin agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan sosial. Ajaran Islam seperti zakat, sedekah, dan tolong-menolong mendorong kepedulian sosial dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sebelum ditutup presentasinya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulannya, dalam Islam, negara merupakan alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menegakkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Konsep ini menegaskan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan, di mana agama berfungsi sebagai pedoman moral dan sumber hukum. Sementara negara bertugas melindungi kebebasan beragama serta memfasilitasi ibadah. Penyelenggaraan pemerintahan dijalankan sebagai amanah dengan prinsip utama berupa tauhid, keadilan al-adl, musyawarah syuro, dan persamaan derajat manusia di hadapan hukum atau al-musawah. Tujuan akhirnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan ketertiban yang membawa kemakmuran bagi masyarakat, sebagaimana telah dicontohkan pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dan para Khulafaur Rasyidin.
Baik, sekian dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.